Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-48. Saudara ingat pelajaran terakhir kita bahwa Yakub dan seluruh keluarga besarnya, orang Israel atau orang Ibrani itu, mendapatkan kasih setia Tuhan lewat Fir'aun menempati wilayah Goshen atau Rameses. Nah, setelah semuanya settle, saudara, lalu Yusuf juga mengatur segala perekonomian, khususnya masalah pangan di Mesir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang perbuatan memberikan sebuah doa dan warisan iman dari seorang ayah kepada anaknya. Khususnya dari Yakub kepada cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Mengapa Yakub mengangkat kedua anak Yusuf ini menjadi anaknya? Padahal itu cucunya, saudara. Mari kita pelajari, dan sebelum kita membaca, merenungkan firman ini, kita minta tuntunan Roh Allah supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita dan kita diurapi dengan kebenarannya. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segalanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur bagimu, syukur bagimu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Yesus. Seumur hidup kami Tuhan, sepanjang usia kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Iralarabaya, ralarabaya, 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 iralarabaya, ralarabaya, 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 yalarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus,
Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Sungguh semua anak-anak kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kerinduan kami supaya kami dipenuhi dengan firman-Mu. Dengan demikian kami akan berjalan, melangkah sesuai dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus, yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 48, saudara. Ini 3 pasal terakhir sebelum selesainya kitab Kejadian. Di Alkitab saya, Perjanjian Lama halaman 53. Kejadian pasal 48 pada perikop Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Kita akan baca dulu dari ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan pimpin pembacaan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya untuk duduk, ya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku
kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan. Ketika kami tidak berada jauh lagi dari Efrata. Dan aku menguburkannya di sana. Di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya. Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka berdua. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel. Dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Nah saudara, apa yang kita baca hari ini pembelajaran buat kita semuanya. Mengapa Yakub harus mengangkat anak Yusuf yang dua ini menjadi anak Israel atau anaknya Yakub? Saudara kalau ingat pelajaran kita di Kejadian pasal 41. Ya, bagaimana mimpi Fir'aun tergenapi, lalu Yusuf itu diangkat sebagai penguasa di Mesir, maka Fir'aun memberikan nama baru kepada Yusuf, yaitu Safnat Paneah. Ingat ya itu ya, itu nama Yusuf di Mesir, Safnat Paneah. Lalu Fir'aun juga memberikan seorang gadis namanya Asnat, itu anak imam di On. Ya, di kota On. Itu imam Mesir. Di On itu adalah pusat penyembahan orang Mesir kepada dewa matahari. Ya. Dewa matahari. Itu di situ tuh, atau Ra, dewa matahari. Nah, dari Asnat, anaknya imam di kota On inilah Yusuf mendapatkan dua anak laki-laki, yaitu Efraim dan Manasye. Atau Manasye dan Efraim. Nah, kalau Efraim dan Manasye ini tidak diangkat menjadi anak Yakub atau anak Israel, maka Yusuf hanya mendapatkan satu bagian. Tetapi terhadap nubuat Allah dan perjanjian Allah, bahwa Yusuf akan mendapatkan dua bagian. Karena karakter, karena jiwanya, karena kebenarannya, karena moralitasnya yang benar, dia mendapatkan dua bagian. Dan sekali lagi, saya mau nyatakan tentang kekaguman saya kepada firman Allah. Itu digenapi di dalam diri Efraim dan Manasye. Di satu sisi, berkat dari Yakub kepada Efraim dan Manasye itu adalah mengangkat, mengadopsi anak Yusuf menjadi suku Israel. Dan tujuan yang kedua, menggenapi keputusan Allah bahwa Yusuf mendapatkan dua bagian di dalam warisan dari Yakub atau Israel. Inilah yang terjadi, saudara. Jadi dengan tegas bahwa Yusuf mengangkat Efraim dan Manasye menjadi
anaknya. Mereka sama seperti Ruben dan Simeon akan mendapat bagian warisan sebagai anak-anak yang sah dari Israel. Betapa indahnya. Ya, kadang Yusuf itu melakukan melebihi zamannya. Dia tahu persis nanti akan digenapi bahwa Yusuf akan mendapatkan 2 bagian. Dan terbukti 2 anaknya mendapatkan bagian warisan seperti suku-suku Israel lainnya. Lalu Yakub bilang begini, nanti anak-anak setelah Yusuf, Manasye dan Efraim ini, mereka itu keturunanmu dan tidak aku angkat sebagai anakku, tapi mereka akan disebut sebagai keturunan Efraim dan Manasye. Nah, ini yang terjadi di Kejadian pasal 48 ini, saudara. Ya, Yakub dengan tegas menyatakan begini di ayat yang kelima, akulah yang empunya mereka. Kata akulah yang empunya mereka itu melegitimasi anak Yusuf menjadi anak Yakub. Dengan demikian jaminan akan berkat ganda itu terjadi dalam diri Yusuf. Wah, luar biasa, saudara. Ya, ini diucapkan oleh bapa leluhur. Ya, bagi putra-putra Yusuf, sifatnya sama mengikatnya dengan surat wasiat dan perjanjiannya. Ini membuktikan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu dan Yusuf yang taat dan setia kepada perintah dan janji-janji Allah itu. Nah, ada yang menarik, saudara. Karena Yusuf melihat bahwa bapaknya sudah tidak bisa melihat dengan sempurna, maka yang sulung, ya, Manasye itu diletakkan di sebelah tangan kanan Yakub. Karena tangan kanan itu melambangkan keutamaan yang sulung. Dari Yusuf sudah mengatur sedemikian rupa. Ini yang sulung, yaitu Manasye, akan diberkati dengan tangan kanan bapaknya, yaitu Yakub. Sementara Efraim di sebelah kiri. Karena dia yang bungsu atau adik dari Manasye. Yusuf sudah punya pemikiran. Bapakku udah gak bisa melihat, makanya aku letakkan anak-anak sesuai dengan formasi yang benar. Menurut Yusuf. Tetapi tanpa dinyana-nyana, saudara. Tanpa diduga, Yusuf kaget. Loh, kok tangan kanan bapaknya, yaitu Yakub, menumpangkan tangan kepada Efraim. Sementara tangan kirinya kepada Manasye. Yusuf bilang, Bapak, kurang tepat dan salah. Ini yang sulung, ini yang bungsu. Apa jawab Yakub? Aku tahu. Tapi inilah yang diperintahkan Tuhan. Karena yang bungsu akan lebih berkuasa daripada yang sulung. Jadi bersilang begini, saudara. Bersilang. Bagi Yusuf itu mengherankan. Tapi sebenarnya, saudara, posisi sulung jadi bungsu dan bungsu dari sulung nanti akan banyak kita temui dalam firman Allah ini. Ya. Tapi mari kita lihat dulu perkataan Yakub dari ayat 15 sampai 22. Saya bacakan ya, dari 15 sampai 22. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya. Setelah Manasye dan Efraim diberkati dengan bersilang seperti ini, lalu Yakub memberkati Yusuf. Nenekku dan ayahku, ayat 15 ini, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan yang kanannya di atas kepala Efraim, tadi yang saya ceritakan tadi, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnyalah tangan ayahnya untuk memindahkannya
dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa." Jadi Manasye juga akan menjadi suatu bangsa. Dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya yaitu Efraim akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan Manasye. Jadi Efraim dulu, yang bungsu dulu, baru yang sulung. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, serta punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Yakub menceritakan sebuah pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah. Diceritakan kepada Yusuf dan kedua anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Yang pertama, Yakub menyebut Allah itu sebagai Allah para leluhurku, yaitu Abraham dan Ishak. Memperkenalkan kepada Yusuf, kepada Manasye dan Efraim bahwa Allahnya Yakub adalah Allah para leluhur. Jadi berkat dari Allah yang turun-temurun kepada anak cucu. Itu yang pertama, diperkenalkan kepada Yusuf. Yang kedua, Yakub menyatakan bahwa Allah leluhur itu adalah seorang gembala. Seorang gembala yang menuntun, mencukupi, memberikan kesejahteraan kepada domba-dombanya. Jadi sementara aku digembalakan oleh Allah leluhurku ini, sampai sekarang aku mendapatkan keamanan dan kelepasan. Dan yang ketiga, disebutkan begini, malaikat yang telah melepaskan aku. Ingat, ketika di Mahanaim, ketika di Betel, dan ketika di Peniel, Yakub mendapatkan pernyataan Allah lewat para malaikat yang turun dari surga itu. Ini diceritakan supaya apa? Supaya Yusuf dan anak-anaknya tahu bahwa Allah Abraham dan Allah Ishak itu jugalah yang disembah oleh Yakub. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu penting, saudara. Sebab lewat berkat tiga pribadi ini, orang Yahudi, orang Israel, apalagi Yudaisme, saudara, itu kalau pertemuan-pertemuan, berkatnya itu menyebut tiga nama ini. Tiga nama, Abraham, Ishak, Yakub. Itu Allah para leluhur atau para pendahulu dari orang Israel. Inilah yang disebut sebagai sebuah berkat keturunan, seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Digenapi dalam diri Yakub dan diceritakan kepada Yusuf dan kepada Manasye dan Efraim. Sejak saat itulah maka Yusuf mendapatkan hak waris ganda sebagai anak sulung, ya, dari berkat anak sulung. Sedangkan Yehuda nanti menerima garis keturunan mesianik. Jadi berkat kesulungan dari anak Yakub diberikan kepada Yusuf. Tapi garis keturunan untuk menurunkan mesianik atau Yesus Kristus sang penyelamat itu nanti dari keturunan Yehuda. Yusuf disebut nanti sebagai apa? Seperti sebuah bahu atau Shekem
bahu atau Syekhem untuk menopang seluruh keluarga besarnya. Maka dikatakan tadi di ayat terakhir, ya, di punggung gunung yang berharga, dikatakan yang direbut Yakub dari tangan orang Amori, itu diberikan kepada Yusuf. Sebagai apa? Sebagai kelebihan daripada saudara-saudaranya. Selain mengangkat anak Efraim dan Manasye menjadi anak sah Yakub, Yusuf diberikan berkat ganda dan diberikan punggung gunung yang direbut Yakub dari orang Amori itu. Wah, luar biasa ya saudara. Ini sangat luar biasa. Nah, ada hal menarik juga tadi yang saya sebutkan tentang bagaimana disilangkan ya, yang bungsu menjadi sulung dan sulung menjadi bungsu. Di dalam pembelajaran Alkitab kita, nanti saudara akan banyak ketemukan hal itu. Ya, adiknya akan lebih besar kuasanya daripada kakaknya. Akan banyak kita temukan saudara. Sering, khususnya dalam perjanjian lama. Saya beri contoh beberapa ya saudara. Tentang Allah memilih Ishak, bukan Ismail. Dalam Kejadian 21. Pernah kita pelajari itu. Ishak itu yang bungsu, adiknya. Ismail kakaknya. Tapi berkat kesulungan dipindahkan. Hak kesulungan dipindahkan. Itu. Yang kedua, kita pelajari. Yakub dan Esau. Esau itu yang sulung. Yakub adiknya. Tapi berkat kesulungan dipindahkan. Itu Kejadian 25. Di mana Yakub menjadi yang terutama daripada Esau. Tambah lagi, Yusuf yang baru kita pelajari ini. Bukan Ruben, karena anak sulung Yakub adalah Ruben. Tetapi hak kesulungannya, berkat kesulungannya berpindah kepada Yusuf. Yusuf itu anak yang ke-11 dari yang laki-laki ya saudara. Sebab anak bungsu nanti Benyamin. Itu dalam Kejadian 48 dan 49. Kita temukan dari keturunan Yusuf siapa? Efraim dan Manasye yang kita bahas hari ini. Dipindahkan juga. Belum lagi nanti di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 saudara. Tentang Gideon. Ya. Orang yang paling kecil tapi diutamakan dibanding kakak-kakaknya. Nanti sudah ketemukan itu dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ditambah lagi dengan siapa? Daud. Bukan kakak-kakaknya. Di 1 Samuel 16. Dari sini kita bisa melihat. Hak prerogatif Tuhan. Untuk menentukan. Yang utama, yang pertama, atau yang terakhir itu ada di tangan Tuhan. Hak prerogatif Tuhan untuk menentukan siapa yang akan mendapat hak kesulungan. Apakah yang sulung atau yang bungsu. Nah, dari mana Tuhan bisa melihat hal seperti itu, saudara? Nah, kita tahu ya, Tuhan itu Maha tahu. Tapi yang saya pelajari, saudara, Tuhan tidak melihat posisi jasmani manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Mengapa bukan Ismail, tapi kok Ishak? Karena Tuhan melihat hati Ishak. Mengapa bukan Esau, kok Yakub? Karena Tuhan melihat hati Yakub. Mengapa bukan Ruben, kok Yusuf? Karena Tuhan melihat hati Yusuf. Mengapa bukan Manasye, kok Efraim? Sekali lagi, Tuhan melihat hati Efraim. Mengapa bukan kakak-kakaknya Gideon? Kok malah kepada Gideon? Tuhan melihat Gideonnya. Dan mengapa bukan kakak-kakaknya Daud? Kok malah Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan melihat hati Daud. Yang diutamakan dunia belum tentu utama di mata Tuhan. Tapi yang diutamakan Tuhan pasti itu yang terbaik bagi dunia. Oleh sebab itu, apapun posisimu, mungkin saat ini sebagai orang bungsu atau orang rendahan atau tidak dihitung oleh manusia. Tapi kalau engkau hidup benar, memiliki hati yang benar di mata Tuhan, engkau akan diposisikan seperti
Ishak, seperti Yakub, seperti Yusuf, seperti Efraim, seperti Gideon, seperti Daud. Jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Nah ini, ya, mari, jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan, khususnya dalam hatimu. Ingat ya, kita pernah belajar ya tentang sunat hati. Ya, sunat hati, wah semua itu bersambung-sambung, saudara. Ini luar biasa, firman ini luar biasa. Kalau orang bersunat hati, bersih hatinya, moralitasnya benar, hidup suci, kudus, tidak kompromi dengan dosa, maka sekalipun posisi kita itu adalah bungsu, atau yang terakhir, atau yang tidak dihitung oleh manusia, tapi di mata Tuhan, engkau adalah orang yang diberikan hak utama atau hak kesulungan itu. Mari berlomba-lomba untuk menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami tahu sekarang bahwa Engkaulah yang mengatur segala-galanya. Ketika Yakub harus memberkati Yusuf dan kedua anaknya, Yakub ingat bahwa Yusuf mendapatkan berkat ganda. Dan Yusuf tidak mengambil itu sebagai hak milik. Dia berikan kepada kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Tapi atas keputusan Tuhan lewat Yakub, bahwa Efraimlah yang diutamakan, walaupun dia yang bungsu. Lebih daripada Manasye. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran pada hari ini. Jadikan kami orang-orang yang memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kami diutamakan Tuhan, diprioritaskan Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang mulia, agung dari Tuhan. Seperti orang-orang yang mendapatkan berkat perkenanan Tuhan. Demikianlah kami anak-anak-Mu. Kalau taat, setia, rendah hati, menjaga moralitas yang benar, maka berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu akan turun kepada kami. Seperti berkatnya turun kepada Efraim dan Manasye. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semuanya. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu yang tertinggi. Supaya kapanpun Engkau datang, kami disebut sebagai umat yang berkenan kepada Allah. Berkati rumah tangga kami, berkati usaha bisnis pekerjaan kami, berkati kesehatan kami. Semuanya diberkati Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam perjamuan kawin domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.